Shalom untuk kita semua. Yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Israel dihukum karena itu adalah kesalahan mereka sendiri. Tetapi Allah tetap memberikan pengampunan jika mereka mau bertobat dan mencari Allah. Orang Israel pada zaman Nabi Amos hidup dan dipakai Tuhan untuk melayani berbicara sebagai nabi. Melalui firman ini kita diingatkan bahwa ada hari-hari suram dan hari-hari baik. Hari suram seperti penghukuman, tetapi hari baik adalah jalan keluar dan kelepasan dari penghukuman untuk menjadi lebih baik. Saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-5 ada 3 tempat yang dituliskan seperti Betel, Gilgal, dan Beersheba. Tempat tersebut begitu bersejarah dari cikal bakal Israel. Tempat tersebut merupakan tempat penyataan kehadiran Allah, tempat peneguhan, pertolongan. Tetapi apa yang terjadi di tempat istimewa tersebut? Saudari yang dikasihi Tuhan, Ia mengingatkan kita, carilah Tuhan Yesus, maka kamu akan hidup, akan mendapatkan pembebasan dari suatu hukuman. Hentikanlah pemberontakanmu melawan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kamu akan diselamatkan dan hidup. Saudara-saudariku sekalian, saat itu tempat tersebut telah berubah menjadi tempat penyembahan berhala, tempat pemujaan anak lembu, dan pahatan berhala lainnya. Rumah Tuhan menjadi rumah kesia-siaan bagi mereka. Saudariku sekalian, apakah yang harus kita pelajari melalui firman hari ini? Pertama, ubahlah hati yang memberontak menjadi hati yang taat. Kedua, ada banyak pilihan menjadi kekuatan kita kepada Allah, tetapi Allah adalah sumber daya kita. Di ayat yang ke-5 tadi, ada beberapa tempat yang disebutkan. Itulah menjadi bukti bahwa Allah itu sumber hidup. Akan tetapi, itu bukan menjadi jaminan bahwa tempat tersebut seperti yang tersebut sudah disebutkan, kecuali kita tetap harus mencarinya. Yang ketiga, carilah Allah, bukan rumah Allah. Saudariku, di zaman yang sekarang ini, orang cenderung berpikir bahwa kehadiran Allah dalam suatu beribadah yang memberikan kontribusi dalam keselamatan. Yang keempat, sumber berkat adalah Allah, bukan tempat kehadiran Allah. Seperti yang tertulis di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudariku sekalian, seperti di ayat yang keempat tadi dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan janganlah cari Betel, jangan mencari Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudariku sekalian, carilah Tuhan setiap hari, bukan karena rutinitas kita, tetapi untuk sebuah hubungan kita yang baik kepadanya.